Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nasyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita idza kana fi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi khamsa marratin Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya rahmanu ya rahim. Allahumma ja'al a'malana kulluha salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fihi nasiba. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabipun Ad-Da'u wad-Dawa menyebatakan setunggal kisah yang disampaikan oleh seorang tabi'in namanya Al-Hasan Al-Basri atau Imam Hasan Al-Basri, bahwa ada seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Mi'laq. Abu Mi'laq namanya. Abu Mi'laq menika adalah seorang pedagang, seorang yang sering melakukan perjalanan untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu harta sendiri maupun harta-harta titipan. Maksudnya nopo, modale gene dhewe ataupun modale gene orang-orang yang diberikan, diinvestasikan kepada dia. Abu Mi'laq fa kharaja yauman, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, suatu ketika Abu Mi'laq sedang dalam perjalanan perdagangan menika. Falaqiyahu lisun muqanna'un fis sila. Di tengah perjalanan Bapak dan Ibu, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang perampok yang menutupi seluruh wajahnya dengan kain penutup yang tidak diketahui siapa dia, tetapi betul-betul menghunuskan pedang untuk mengancam nyawanya. Dan perlu kita catat, Abu Mi'laq menika Al-Ansori, dia adalah dari orang-orang Ansor, sahabat Ansor, yang dia secara sifat adalah wakana nasikan wari'an. Dia adalah seorang yang rajin beribadah, yang kuat ibadahnya, wari'an, dan betul-betul menjaga makanannya dengan makanan yang halal. Ini catatannya. Sifat dia memang pedagang, tapi secara syakhsiyah, secara personality menika beliau orang yang ibadahnya kuat, tur njogo makanane niku ngatos-atos. Warok itu adalah orang yang menjaga makanannya hanya cukup dengan yang halal, sama sekali berusaha untuk menghindari yang syubhat apalagi yang haram. Ketika dia dihadang oleh si pencuri atau perampok yang menghunuskan pedangnya ini, si perampok mengatakan kepada Abu Mi'laq, "Dha ma ma'aka." Serahkan apa yang kamu bawa. Letakkan apa yang kamu bawa. Fa inni qatiluka. Serahkan semua yang kamu bawa, karena kalau enggak aku pasti akan membunuhmu, kata si perampok. Qala, Abu Mi'laq masih sempat bertanya, ma turidu illa dami, berarti kamu tidak hanya menginginkan hartaku, kamu juga pengen nyawaku. Sya'nuka bil mal, biasanya perampok itu hanya butuh hartane tok. Kan pilihannya biasanya hartamu atau nyawamu, begitu kan? Ini enggak.
Di titik ini tidak, perampoknya tidak ngasih pilihan hartamu atau nyawamu, enggak. Serahkan apa yang kamu punya karena aku akan membunuhmu. Begitu. Dua-duanya diancam. Maka kata perampok ini, amal mal fali. Hartamu akan aku rampok, akan aku rampas, tak ambil gitu. Akan jadi milikku. Walastu urid illa dammaka. Tetapi hari ini tidak ada yang aku inginkan kecuali aku bisa membunuhmu. Jadi ini ngerampok bukan cuma harta nih, sak nyawa-nyawa nih badai dirampok. Double. Faqala, maka Abu Mi'laq mengatakan, baik. Amma idza abaita. Masyaallah, jazakallahu khair, Mas. Terus. Kata Abu Mi'laq, kenapa enggak kamu kasih pilihan saja? Ambil hartaku, tinggalkan diriku gitu. Ternyata perampoknya tidak mau. Yo hartamu, yo nyawamu. Maka Abu Mi'laq mengatakan, amma idza abaita, baiklah kalau kamu tidak meninggalkan pilihan untukku. Dzarni usolli arba'a raka'atin. Silahkan lakukan apa yang kamu mau, tapi biarkan aku sholat dulu 4 rakaat. Maka di dalam riwayat ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan qala shalla ma badalaka. Perampok ini kemudian mengatakan, baik kalau kamu cuma pengen mau menyerahkan hartamu dan nyawamu syaratnya sholato yang kamu mau, terserah, tak enteni. Fatawadza. Maka Abu Mi'laq kemudian melaksanakan wudu. Thumma shalla arba'a raka'atin. Kemudian setelah wudu dengan wudu yang terbaik, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Biasanya kalau di kita sebut dengan sholat hajat. Sebenarnya tidak harus disebut dengan sholat hajat. Seluruh sholat itu sholat hajat, Bapak. Apa itu sholat hajat? Apa itu sholat hajat? Sholat karena duwe permintaan atau pengharapan. Sekarang kula tanglet, kalau kita sholat emang kita tidak punya hajat apa-apa. Halah jenengan bar sholat dongane dawa-dawa niku hajat napa mboten? Iya, seluruh sholat kita itu sebenarnya hajat kita. Kita menghimpun seluruh apa yang kita pengen, seluruh apa yang kita maksud, seluruh apa yang kita minta itu kita himpun di dalam sholat, betul kan? Maka sebagian ulama tidak atau menafikan yang namanya sholat sunnah hajat, itu dinafikan. Kenapa? Karena justru seluruh sholat kita itu hajat kita kepada Allah. Sayangnya salahnya adalah kula panjenengan menjadikan sholat itu sebagai barometer untuk sesuatu yang mau diraih. Sholat duha dikerjakan biar apa? Ampun banter-banter Bu, kabeh nggih purun ning. Salat duha itu dilaksanakan ben lancar rezekine, ben sugih. Salahnya adalah ketika kita menjadikan salat sebagai syarat untuk hal-hal yang kita raih duniawi, itu salahnya. Salat itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan ara'aita. Bagaimana pendapatmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kana fi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi khamsa marat. Bagaimana pendapatmu kalau di depan pintu rumah salah seorang di antara kamu ada sungai yang mengalir yang jernih, yang dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Pertanyaan saya, bersih atau putih? Nah, bersih napa putih? Di sini salahnya kalau kita pengennya nek mandi ben kudu putih, itu salah. Sakit dipun pahami nggih? Salat kita itu adalah hajat kita supaya Allah membersihkan dosa-dosa kita, bukan supaya kita kaya, bukan supaya ujiannya sukses, tidak. Niatnya salat itu ngresiki dosa. Tapi kalau kemudian orang yang sudah salat dalam posisi pengen butuh kepada Allah untuk diampuni dosanya dan Allah terima salatnya, maka terserah Allah mau ngasih sukses, mau ngasih kaya, mau lulus ujian, itu urusannya Gusti. Sayangnya justru ngaten Bapak Ibu, kalau salat kita dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat fisik atau duniawi, itu nilai salat kita jatuh. Saniki kula tanglet. Duha tadi biar apa, Bu? Walah biar kaya. Saya sing jawab kaya malah justru orang jawab.
Gitu. Sholat biar kaya, biar urusannya lancar. Teng masjid sholat duha, niate bar sholat ben sugih ben urusannya lancar. Metu ke masjid sandale ilang. Ayo, saat ini nek di posisi kayak gini salah atau tidak? Salah atau tidak? Salah niatnya. Sholat saja. Memang fadilah sholat duha itu bisa memperlancar rezeki. Tapi itu nanti, itu urusannya Gusti Allah, nggak usah kita minta. Justru urusannya kula panjenengan nomor satu itu adalah bagaimana kula panjenengan saged ngefokusaken bilih salatipun iki lillah. Sebelum minta-minta yang lain. Ngoten-ngoten mawon wudune lho dereng jangkep. Saniki kula tanglet wudune pun bener napa dereng? Ah kok wis njaluk salate ben sugih niku wudune bener napa dereng? Pak, Bu. Oh kok dereng terus pripun? Rasulullah itu bahkan mengingatkan dengan potongan hadis yang pendek. Rasulullah mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang yang bagian di bawah mata kakinya ini. Bagian di bawah mata kakinya ini tidak basah dengan air wudhu. Rasulullah mengatakan wailun, dia akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Neraka wail itu salah satu dari 7 neraka. Wailun, masuk neraka wail, atau kalau bahasa terjemahan yang bebas adalah celaka. Lil aqab, orang yang di bawah mata kakinya tidak basah dengan air wudu, minan nar, dimasukkan ke dalam neraka. Niki lho. Kula panjenengan ada yang kadang wudu itu ngangge pakaian yang mansetnya nopo? Rodok ketat itu enggak ditarik sampai di sini, cuman sing penting kan enek sing basah sak mene tok gitu. Ayo, sak menten apa sak menten? Ayo, sampai siku nopo sak mene tok? Pak. Kita lanjutkan ini, nanti kita bahas sedikit. Abu Mi'laq, dia berwudu dengan wudu yang paling baik, wudu yang sempurna. Kemudian dia sholat 4 rakaat. Karena dia memang minta izinnya sholat 4 rakaat. Enggak apa-apa begitu. Maksudnya kalau sudah diancam dia hadapi, itu betul. Ini sudah tidak ada change, tidak ada kesempatan untuk melawan dan menang, karena memang sudah posisi sudah diancam full-fullan begitu. Maka kemudian dia sholat 4 rakaat. Kemudian dia berdoa. Doanya adalah ya wadud ya dzal arsyil majid, wahai zat yang maha penyayang, wahai zat yang pemilik ars yang maha sempurna. Ya fa'alun lima yurid, wahai zat yang mengerjakan apa yang dimaui, maha berkehendak. As'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, aku memohon dengan keagunganmu yang tidak pernah pudar. Wa bimulkikal ladzi la yudham, dan dengan kerajaanmu yang tidak akan pernah punah. Wa binurikal ladzi mala'a arkanu arsyik, dan dengan keagungan cahayamu yang memenuhi seluruh relung arsyimu. Antakfini syarra hadzal lis, semoga engkau menyelamatkanku dari keburukan pencuri ini. Allahumma ya mughis aghithni, ya Allah yang maha penolong tolong aku. Ya mughis aghithni, wahai zat yang maha penolong tolong aku. Ya mughis aghithni, 3 kali. Ya mughis aghithni, ya mughis aghithni, ya mughis aghithni, ya wahai zat yang maha penolong tolong aku, tolong aku, tolong aku, 3 kali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri melanjutkan riwayat ini dengan mengatakan fa idza huwa bi farisin qad aqbal. Belum selesai dia menyebut ya mughis akhisni, tiba-tiba dia melihat ada seorang kesatria penunggang kuda yang mendekati tempat mereka berdua. Wa biyadihi harbatun, yang penunggang kuda ini sedang menenteng pedang yang terhunus. Qad wado'aha baina udhunai farasihi, yang pedang itu dihunuskan di depan di antara kedua telinga kudanya, menghunus ke depan betul-betul. Falamma basura bihi lis aqbala nahwa, maka tatkala orang ini yang penunggang kuda ini dilihat oleh Abu Mi'laq, tidak berselang lama tiba-tiba penunggang kuda ini sudah berada di sebelah pencuri. Fataraha
ta'anahu faqatalahu, maka penunggang kuda ini sudah bisa menusuk, menghunuskan pedangnya ke tubuh si pencuri dan membuat dia terbunuh. Thumma aqbala ilaihi, maka setelah menusuk si perampok ini tadi, penunggang kuda menemui Abu Mi'laq yang sedang dalam posisi sholat ini tadi. Selesai sholat, maka dia mengatakan, kum, bangun. Faqala, Abu Mi'laq bertanya, man anta, kamu itu siapa? Bi abi anta wa ummi, kamu itu siapa? Demi ayah dan ibuku, kamu harus ngomong, kamu itu siapa? Faqad aghathani Allahu bikal yaum. Abu Mi'laq mengatakan, kamu siapa sejatinya? Karena Allah telah menyelamatkanku tersebab karena dirimu dari si perampok ini. Siapa dirimu? Faqala, maka penunggang kuda ini mengatakan, ana malakun min ahlis sama. Sesungguhnya aku adalah malaikat Allah yang penghuni langit. Ar-Rabi'ah, penghuni langit yang keempat. Da'auta bidu'aikal awal. Sesungguhnya ketika kamu berdoa dengan bait doamu yang pertama, puji-pujian kepada Allah itu tadi. Apa kata dia? Fasami'tu li abwabis samai qa'atan. Aku melihat pintu-pintu langit bergemuruh. Tsumma da'auta bidu'aika tsani. Kemudian ketika kamu berdoa dengan doa yang kedua, ya mughis aghitsni, ya mughis aghitsni, ya mughis aghitsni, wahai Zat yang Maha Penolong, tolong aku, tolong aku, tolong aku itu tadi. Fasami'tu li as-sama'i dajja. Maka aku mendengar seluruh penghuni langit bergemuruh untuk bersegera membantumu. Maka apa kata dia? Du'aun makrubun li ahli makrubin. Itu adalah doa yang sangat ijabah bagi orang yang tertimpa musibah. Baik. Maka kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Bapak dan Ibu, memberikan komentar atau catatan dari kisah ini. Beliau mengatakan, faman tawadza'a, maka siapa-siapa yang berwudu, wa shalla arba'a raka'atin, setelah berwudu dengan baik dan sempurna dia iringi dengan salat 4 rakaat, wada'a bihadza doa, kemudian dia meminta kepada Allah dengan doa yang semisal doa ini, yaitu ya mughis aghitsni, ya mughis aghitsni, ya Allah tolong kami ya Allah, sebutkan hajatnya, makruban kana au ghairu makrubin, baik dia dalam kondisi terdesak, genting atau tidak genting sekalipun, kalau ini dilampahi ustujiba lahu, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, sekarang kula tanglet. Sudah berapa banyak kita berdoa kepada Allah? Banyak. Yang diijabah berapa? Doane banyak, sing dikabulke banyak napa mboten banyak? Banyak napa mentok? Hadirin Bapak dan Ibu, kita kupas pelan-pelan. Abu Mi'laq, dia adalah orang yang rajin ibadah, dan dia orang yang sangat menjaga makanannya. Ini catatannya. Maka rajinnya kita beribadah di saat kita lapang justru akan membuat Allah akan senantiasa hadir di saat kita sempit. Sayangnya kula panjenengan itu seringkali melibatkan Allah di detik-detik terakhir. Betul napa mboten? Tenang saja, jek duwe senjata pamungkas, senjata terakhir doa itu di akhir atau di depan? Senjata pamungkas atau senjata pertama? Maka ampun salah, nek kula panjenengan nglibataken Gusti Allah itu di akhir. Lho pertolongane tekone ya keri-keri. Ha wong keri kok dilibatke nggih to? Ora ngerti urut-urutane, moro-moro dijaluki tulung ya engko sik diurutke sik. Ini posisi kita. Maka kita urutkan. Abu Mi'laq itu nasikan, rajin ibadah, jogo keistiqomahan ibadah setiap hari, kontinuitasnya dipun jagi. Istiqomahipun dipun pertahanaken supados napa? Gek-gek sekali waktu dia butuh, dia segera bisa meminta kepada Allah. Bahasanipun wis akrab. Sakniki kula tanglet, nek wonten piyantun sing mboten jenengan kenal, mboten jenengan akrabi, moro-moro teko njaluk tulung, ditulungi napa mboten? Ndonga ora tau, salat ora pernah, ngaji arang-arang, njaluk.
Ayo. Disukani napa mboten, Pak? Lah mboten kenal. Mboten akrab. Maka ketika kita lapang, sehat, longgar, di titik inilah kenapa kula panjenengan kedah ngistiqomahaken salat sebagai hubungan terbaik antara seorang dengan hamba. Itu supados mungkin pas lagi butuh-butuh Gusti Allah kita nyuwuni tulung niku, kita mintai tolong itu hadir gitu. Niki sing sehat, waras, seger meger, genep. Salat sunai jangkep napa mboten? Duhane sekawan napa 8? Sekawan napa 8? Kalih tok to? 8, Bu. Karena kita memilih paket yang paling minimalis. Bahasane kadang kula panjenengan niku ngapunten, alasane sing penting salat. Di sini salahnya. Bapak dan Ibu, kita lanjut. Yang kedua, setelah wakana nasikan waro'an. Setelah yang pertama Abu Mi'laq niki orang yang rajin ibadah di saat dia sedang lapang. Yang kedua, dia orang yang menjaga makanannya, memperhatikan halal haram makanannya. Waro' itu dia mencukupkan dengan yang halal, betul-betul menjauhi yang haram. Syubhat juga dijauhi. Aku lho panjenengan hari ini kadang-kadang tergoda, wong sing haram wae susah apa meneh sing alah niku bujuk rayune setan ngoten niku. Saniki kula tanglet dugi yuswa sak menten, tesih dahar sing halal napa haram? Alah, nek amplope teko 5 pilihan dipek kabeh. Mboten, Pak? Mboten, Bu? Mboten. Golek sing paling gede. Ya. Wara, Bapak dan Ibu pangapunten nggih. Wara itu menjaga makanannya betul-betul hanya yang halal, itu menjadi entry point. Saniki kula tanglet. Salatipun kula panjenengan khusyuk napa mboten? Khusyuk napa mboten? Angel to? Angelipun khusyuk, ngantukipun ketika ngaji, ngantuk ketika taklim, itu terkadang tersebab karena makanan-makanan yang kita makan tidak 100% kita jaga hanya yang halal. Bercampurnya dengan hal-hal yang syubhat saja, itu kadang bisa membuat kita kehilangan nilai khusyuk, bisa membuat doa-doa kita terhalang. Terus pangapunten, lah terus piye arep nglibatke Gusti Allah dalam kehidupan kita. Wong kita aja tidak menjaga tata aturannya. Niku nomor kalih. Sing nomor 3 Bapak dan Ibu. Setelah Abu Mi'laq ini rajin ibadah dan menjaga makanannya, sing nomor 3, nek enek perlu apa-apa sing mendesak, ampun bingung, solusine adalah salat. Ning saderenge salat dipun priksa rumiyin wudune bener napa mboten? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Bapak dan Ibu, hadisipun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la yusalliya sittina sanatan, salat 60 tahun. Niki kathah 60 tahun niki kathah sangat. Hitunganipun nek dengan hitungan tiang Jawi niku nek balik usianya 10 tahun, berarti kalau dia salat 60 tahun paling mboten yuswane 7 tahun menika. Tapi kata Rasulullah, innal abda la yusalli sittina sanatan, ada seorang hamba yang melaksanakan salat 60 tahun, ma tuqbila lahu salatun, ternyata tidak diterima oleh Allah walaupun hanya 1 kali salat saja. Boten jumlahe Bu, Pak, boten ukurane niku akeh, boten, tetapi ukurane niku bener, leres, sahih, pas. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, rubbama yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Bisa jadi dia menyempurnakan rukuknya tapi lupa dengan sujudnya, atau dia sujudnya panjang-panjang, donga oke-oke, rukuke saknil. Dia tidak menyempurnakan setiap gerakannya. Maka PR-nya bukan yang pertama adalah piye carane ben jumlahe akeh mboten. PR pertama adalah walaupun cuma 2 rakaat dalam proses belajar, yo dimaknai, diilmui, dinikmati, ditindakake kanthi tenanan. Itu yang lebih penting.
Saniki bagaimanalah kemudian mungkin sholatnya akan sempurna, gerakannya akan tuntas, khusyuknya akan hadir. Lah wong wudune wae ipik-ipik terus pripun? Ipik-ipik napa klemoh? Teles kabeh napa mboten kabeh? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, justru urusan yang paling utama dalam kehidupan kula panjenengan niku babakan sholat. Dan sholat itu dimulai dengan wudu. Jadi urutannya ngoten. Urusan paling penting dalam kehidupan kula panjenengan niku sholat. Dan sholat itu selalu diawali dengan wudu. Makanya Abu Mi'laq ini tadi ketika dalam kondisi terdesak kemudian dia berwudu, Bapak Ibu. Wudu itu menurut Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, kula panjenengan asring nyebataken dengan nama Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya itu, beliau mengatakan wudu itu aktivitas fisik dan aktivitas batin yang batinnya lebih dominan daripada fisiknya. Ulang balik ya. Wudu itu aktivitas fisik dan aktivitas batin yang sayangnya kula panjenengan nganggep fisik lebih dominan, tapi menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali batinnya lebih dominan. Kenapa? Saniki kula tanglet. Yang membatalkan wudu apa Bapak Ibu? Buang air kecil, buang air besar, buang angin, betul nggih? Sesuatu yang keluar dari dua lubang, betul napa mboten? Saniki kula tanglet. Wudu ngurusi dua lubang niku napa mboten? Pak, mboten nggih? Kenapa mboten? Kan yang membatalkan wudu apa yang keluar dari dua lubang, lubang depan dan lubang belakang. Tapi kenapa wudu tidak ngurusi itu? Karena kula panjenengan menungso niku makhluk visual. Makhluk sing ngapunten, sing tolok ukur penilaiannya itu adalah yang terlihat oleh mata. Maka kula panjenengan niku sampun boten nyaman dengan kotoran-kotoran dohir, kotoran-kotoran sing ketok, sisa buang air kecil, pangapunten sisa buang air besar dan sisa buang angin itu akan selesai kita bersihkan ketika setelah selesai kita tunaikan. Betul toh? Nek bar pipis langsung disiram napa ngkose? Nek bar buang air besar langsung disiram napa ngkose? Loh, justru karena kita makhluk visual, kita mboten nyaman dengan kotoran fisik, tapi kita lupa bahwa kita akan datang menghadap kepada Allah di dalam salat, kula panjenengan ngasto kotoran batin yang lebih besar. Maka wudu itu satu rangkaian, karena dohirnya nuwun sewu yang membatalkan itu dari lubang depan lubang belakang sudah dibersihkan, maka setelah itu kita membersihkan hal-hal yang bersifat batin dan itu lebih dominan. Memang fisiknya ada, wong sing sering wudu wajahnya bercahaya, tangannya bersih, mboten putih lho nggih, mboten putih toh, bersih, resik lah bahasanya kan ngoten. Itu secara fisik, tapi pemanaan batinnya lebih dahsyat Bapak dan Ibu. Kenapa? Mari kita cek kumur-kumur, baik yang sunnah maupun yang wajib nggih. Yang sunnah dimulai dari kumur-kumur. Kenapa kumur-kumur? Kenapa kumur-kumur? Karena kita sadar mulut kita ini banyak mengatakan, mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang tidak beradab. Bahkan ada di antara kita yang memelihara kebun binatang di dalam mulut. Nggih napa mboten? Itu makanya sebelum sholat, karena kula panjenengan nyadari ada luput-lupute ucapan niku, kula panjenengan berwudu itu adalah membersihkan mulut dari sisa-sisa dosa dan kotorannya itu. Dipun resiki, dikumur-kumuri, ning nggih ampun mlebune telu metune siji. Nggih to, Pak? Niku jaman cilik rumiyin kan ngoten niku to, nek pas poso. Mboten. Kumur-kumur itu ternyata adalah isyarat. Memang kita membersihkan mulut Bapak dan Ibu dari sisa-sisa makanan dan sebagainya. Tetapi kumur-kumur itu lebih dimaknai bahwa kita membersihkan sisa-sisa dosa dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Nggih napa mboten? Yang kedua, kita mengusap wajah dengan sempurna, ditenanani, diratakne wajahe ben besok nek nang akhirat bercahaya. Itu iya harapan kita. Tetapi sebenarnya ketika kita mengusap wajah, kita sadar di wajah ini ada sumber dosa yang paling besar, yaitu ning nggih ampun, wah moto iki sumber dosa nek wudu dibuka ya pedes. Ini adalah membersihkan secara maknawi bukan secara zahir. Mata tetap dipejamkan, tetapi dibersihkan supaya bekas-bekas dosa dari pandangan mata kita niku tuntas. Nggih to? Nggih napa mboten, Pak? Enek enten barang apik ngoten niku disawang dosa, nek mboten disawang gelo nggih Pak nggih.
Eman-eman toh. Lah dosa loh padahal. Nah, itu yang justru sebelum nanti kita sholat kita bersihkan betul. Jangan tersisa lagi ya Allah. Ben orang ganggu hati ketika nanti sholat gitu loh Pak. Tangan kita usap. Kenapa tangan itu tidak hanya di pergelangan? Mboten sah Bapak Ibu kalau tangan yang pergelangan niku. Ini kalau tayamum segini. Nek wudu niku sampai siku. Ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila shalah. Kalau kamu mau berdiri mengerjakan salat, sadurunge fagsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu dulu. Wa aidiyakum ilal marafiq. Marafiq niki. Batas niki. Tekuan niki. Ini ada apa namanya luar dan ada dalam bahasanya begitu. Tekuan luar niku niki, sikut niki lho. Siku niki itu nek bisa dilebihkan, jangan irit-irit supaya tuntas. Tapi yang jarang kita perhatikan itu lipatan dalam. Niki lho. Kadang kita itu ngisor-ngisor gini malah jek kering, itu enggak sah wudunya. Jadi dibasahi semuanya. Basahkan. Kenapa? Kenapa tangan sampai siku? Karena Bapak dan Ibu dinten-dinten menika tangan itu menjadi sumber dosa yang juga tidak kalah dengan mata. Nek mata itu untuk memandang, sekarang tangan itu tidak hanya untuk nutuk, nyubit, jiwit, boten. Saat ini tangan itu untuk nggih napa mboten? Bahkan ketikan tangan kita itu lebih kejam dari lisannya. Betul kan? Nggih napa mboten? Nah, itu yang kita bersihkan. Bekas-bekas dosanya itu kita bersihkan dengan wudu, diusap. Kan Rasulullah SAW mengatakan bersama dengan setiap tetesan air wudu yang menempel di tubuh kita berguguran dosa-dosa. Kalau kita sudah menempelkan air wudu ke anggota wudu kita, yang jatuh dari yang sudah ditempelkan itu menggugurkan dosa-dosanya begitu. Yang menarik saya selalu menyampaikan betapa adilnya Allah dan betapa indahnya Islam ketika Allah mengatakan wamsahu biruusikum dan usaplah sebagian kepala. Kita bahas dulu kenapa kepala harus diusap. Karena di sini bersarang segala pikiran-pikiran itu. Betul nggih? Pikiran yang baik dan yang tidak baik. Pikiran jahat, dendam, iri kan juga di sini, betul nggih? Walaupun rasane teng mriki tapi kan pikirannya teng mriki. Maka itu dibersihkan, dileremke emosine, dibersihkan dari segala hal-hal yang tidak baik diusap. Sampun? Tetapi Allah dengan indah, dengan adil dan Islam menjadi syariat yang indah ketika Allah mengatakan wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepala, sebagian tok bapak-bapak dan ibu-ibu. Niki buktine Gusti Allah niku paling pengertian dumateng kula panjenengan. Karena kalau harus mengusap seluruh kepala, wamsahu ruusakum, huruf ba di dalam kata-kata wamsahu biruusikum, huruf ba itu adalah litaba'id, hanya sebagian. Supaya apa? Kula panjenengan boten kangelan. Nek kudu kabeh wamsahu ruusakum, usaplah seluruh kepala, niku kedah mastikan bahwa seluruh kulit kepala di dalam bawah rambut kudu teles. Angel apa susah? Angel. Maka karena Allah tidak ingin menyusahkan kita, cukup mengusap sebagian sampun sah. Betul kan? Bahkan sebagian saudara kita yang wudunya pakai madzhab Syafi'i 3 kali niku kan sing penting ngusap sithik, betul kan? Betul apa mboten? Itu sah. Enggak salah, itu sah. Kenapa? Karena ayatnya mengusap sebagian sithik tok wis sah. Tetapi sunnah yang dicontohkan Rasulullah di dalam hadisnya Humron itu mantan budaknya Utsman yang melihat Utsman wudu mencontohkan wudunya Rasulullah. Rasulullah itu memulai dari depan kepala, batas antara kepala, wajah dan rambut niki paling depan, dimulai dari depan ditarik sampai tengkuk. Setelah dari tengkuk ditarik lagi ke depan, baru setelah itu mengusap telinga dengan usapan yang sama, dengan air yang sama. Tetapi di dalam madzhab Syafi'i dipisah jadi 2. Kepala sendiri, telinga sendiri. Itu sama-sama sah. Tapi betapa indahnya Allah ketika mewajibkannya hanya sebagian. Jadi mboten kudu kula panjenengan ngeturke kepala di bawah keran, itu enggak perlu. Angel apa angel? Oh, nek pas asrep ngoten niku ndemok banyu kayak musuh gitu, Pak. Gitu kan. Maka sebagian itu kemudahan. Tetapi ternyata kepala ini kita bersihkan karena bersarang pikiran-pikiran yang tidak baik.
Hal-hal yang kadang kita batin dan berawal dari pikiran-pikiran itu kita lerem, kita resiki. Kenapa telinga? Ya satu paket. Yang terakhir rukun wudhu yang terakhir adalah membasuh kaki sampai, tolong dicatat, kaki sampai mata kaki. Pastikan basah. Makanya di dalam sunnah wudhu itu ada 10. Salah satunya adalah tadliku asobi'il yad wa asobi'ir rijl, menyela-nyela jari jemari kaki dan jari jemari tangan. Itu sunnah. Supados ngopo mesti ini betul-betul bahwa tangan dan jari kaki kita adalah basah. Pertanyaannya kenapa kaki dibasuh? Ternyata Bapak dan Ibu, kaki itu yang membenarkan semua niat dan pikiran buruk di dalam diri kita. Nek sikile niku dibondo. Cobi, saniki nek wonten piantung sing kakinya dipasung ngoten niku. Iso lunga napa mboten? Iso lunga mboten? Ya kaki ini yang akan membenarkan segala pemikiran dan niat tidak baik kita. Maka kita usap, kita bersihkan, kita basuh supados kaki ini ringan. Nek diajak teng masjid seremrintil, nek diajak ngaji. Karena apa? Karena kaki kita sudah banyak dan sering kita langkahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Sudah sering kita jadikan saksi-saksi keburukan. Maka kita basuh ketika wudhu supaya nek diajak ben dadi saksi kebaikan itu juga mangkat kanthi enteng. Sayangnya harus basah. Yang perlu diperhatikan untuk urusan kaki itu apa yang ada di bawah mata kaki, teng pojok, teng dhuwur tungkak, di atas tumit dan niku sing dicepeng ibu. Itu yang paling bahaya. Kenapa? Kadang ngarepe teles ning gurine garing, itu enggak sah wudunya. Ini loh wudu Bu dan Pak. Memang secara fisik ngresiki tangan, kaki, wajah, kepala itu secara fisiknya, tapi pemaknaan secara batinnya lebih dahsyat. Kita memberikan segala potensi dosa itu supaya nanti kita datang kalau sholat pengen menghadap kepada Allah, kondisi ini resik jobo jero. Ngoten ceritane. Resik jobo jero. Makanya dalam riwayat yang sahih Hasan bin Ali, Al Hasan bin Ali niku putrane Ali bin Abi Thalib, cucune Kanjeng Nabi, itu setiap kali minta, kan dulu kan enggak ada keran nggih. Kalau riyen niku kan nek kagungan pembantu atau budak, itu kan ketika mau wudu itu mereka diminta untuk mengambilkan air teng kendi lah kalau bahasa kula panjenengan. Kalau sudah diambilkan dari kendi itu kan dituangkan gitu loh. Jadi tuane berwudu dari tuangan air itu. Al Hasan bin Ali dalam riwayat yang sahih setiap kali menyentuh air wudu wajahnya pucat pasi pias. Hasan itu orangnya tampan, Pak Bu. Tampan dan putih, paling mirip sama Kanjeng Nabi menika. Putune sing paling mirip niku Al Hasan. Itu kalau sudah menyentuh air wudu itu pucat mukanya itu. Pucat itu. Maka budaknya bertanya, "Wahai tuan, kenapa setiap kamu menyentuh air wudu wajahmu pucat?" Apa kata Al Hasan? Al Hasan menjawab dengan jawaban, "Tidakkah kamu tahu kepada siapa aku menghadap setelah aku berwudu ini nanti? Aku berwudu untuk mencoba membersihkan dohir dan batin," kan begitu. Setelah aku berwudu ini aku akan menghadap kepada Allah, zat yang tidak tersembunyi darinya sedikit pun dan apapun, zat yang maha menghukum, zat yang juga maha memberi pahala. Maka aku khawatir dosaku lebih banyak dari amal solehku. Maka kalau wudu itu dia pucet itu. Dia kudu siap-siap ngadep ning, bahasane kula panjenengan niku ngeten Bapak Ibu. Nek kula panjenengan kerja di sebuah perusahaan atau instansi dan kita punya salah, kemudian karena kesalahan itu dikon menghadap ke pimpinan, niku pucet napa grogi? Ya sami. Kita itu ketika mau sholat itu kita sadar, kita bersihkan efek-efek dosanya dan kita sadar kita membawa banyak dosa, maka kudune dinikmati. Nek wudune wis jangkep, wis genep, wis bener, baru masuk ke babakan sholate. Wong niki wudune wis ora karuan. Nek wudu cek karo kancane gojek-gojekan, sirat-siratan. Nggih napa mboten? Pun masa lalu nggih Pak nggih. Sekarang saya nanya Bapak dan Ibu, nikah hukum fikih. Apa hukumnya berbicara ketika berwudu? Boleh atau tidak? Pak, hukum yang paling dipilih para ulama berbicara takallam indal wudu, hukumnya makruh. Sebenarnya tidak langsung dilarang haram, Pak.
Karena kadang kita butuh ngomong, tetapi hukum asalnya ngomong ketika wudu niku makruh. Kenapa? Karena wong sing gembradak kakean ngomong nek pas wudu, boten menikmati wudune. Maka kedai ketika wudu niku menikmati bahwa kita sedang membersihkan sisa-sisa dosa yang ada di dalam diri kita. Nika wudune sik saderenge sholat. Maka Bapak dan Ibu, sholat dan wudu itu satu rangkaian. Periksa dulu wudunya, kemudian baru kita cek sholatnya. Wudu untuk sholat hukumnya wajib, tapi wudu untuk selain sholat hukumnya sunnah. Wudu untuk selain sholat hukumnya sunnah. Maka menjaga kesucian, menjaga dalam kondisi terus berwudu itu bagian dari keutamaan. Bukankah kula panjenengan asring mireng sandalipun Bilal bin Rabah itu suarane sampun kedengaran walaupun orangnya belum masuk surga. Suara terompahnya Bilal itu sudah terdengar di surga walaupun wonge jek ning donya. Ini sebagai bagian dari gambaran Bilal termasuk ahlul jannah. Wong sandale wae mlebu surga, mosok wonge ora kan ngoten nggih. Nggih to? Tapi ternyata sebabnya adalah karena Bilal selalu menjaga wudu. Maka nek batal yo ndang wudu, ampun nunggu wudune nggo salat tok. Niku pun wudune nggo salat tok, kadang wudune cepet-cepet ora ge. Maka Bapak dan Ibu, dari hadis dari sirah kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ada Uwad Dawa tentang sahabat Ansori namanya Abu Mi'lam. Maka kita belajar sejatosipun tiang gesang niku mesti duwe masalah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nah, sandaran masalah kita sebenarnya satu. Kita itu tinggal menghadap kepada Allah, mengerjakan sholat. Pasti akan ada solusinya. Tapi sholat itu harus dimulai dengan dandani wudu. Monggo dipun cek, dipun periksa wudune kanthi genep, kanthi jangkep. Kalau kita wudu fardune tok, rukun-rukune tok sah atau tidak? Sah. Sah, Pak. Rukun wudu itu hanya ada 6. Rukun wudu itu hanya ada 6. 1. Niat. Harus niat. Nek mboten niat mboten entuk pahala. Niat berwudu, baik untuk sholat maupun untuk tidak sholat, tapi diniati wudu. Wong wis nglakoni tumindak wudu ning ora diniati wudu mboten dianggep. 1 niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga tangan sampai siku, yang keempat sebagian kepala. Rambut itu bagian dari kepala. Sebagian kepala. Yang kelima kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. 6 tok. Tertib niku urut, mboten diwolak-walik. Sikil sik lagi tangan. Enggak boleh. Urut. Sampun nggih. Kalau kita cuma melaksanakan rukunnya ini tok, sah atau tidak? Sah Bapak Ibu. Ning eman-eman. Podo-podo wudune sah, apa rukunnya sudah dipenuhi itu sah, tapi kita tidak mendapat pahala sunnah. Sunnahnya itu berkumur-kumur, mengucap basmalah dulu, betul kan? Mengucap basmalah dulu, mencuci kedua tangan, itu sunnah semua. Berkumur-kumur itu sunnah. Memasukkan air ke hidung sunnah atau tidak? Memasukkan atau menghirup? Yang paling kuat bahasanya menghirup, bukan memasukkan. Jadi nek cuman ngeten tok. Ini bukan istinsyak namanya. Ini memasukkan air. Ini bukan istinsyak. Istinsyak itu mengambil air setangkupan kemudian dihirup. Pedes nggih? Iya. Tapi justru dengan dihirupnya air. Karena kalau kita masukkan dengan tangan, terkadang ada bagian yang tidak tersapu dengan air itu. Tapi justru dengan dihirup itu akan totalitas bersih di area pernafasan. Salah satu hikmahnya, orang yang merajinkan melazimi istinsyak jarang pilek. Orang yang melazimi istinsyak jarang pilek. Kenapa? Pilek itu adalah mekanisme tubuh menyaring kotoran-kotoran dari hidung. Padahal hidung itu kita bersihkan 5 kali sehari, semalam minimal. Kalau misalkan kita wudu terus, kalau tidak kita sering bersihkan. Hirup. Istinsyak namanya. Istinsar adalah setelah dihirup dilepaskan. Ojo dilek.
wudune batal. Mohon maaf, posone batal. Kalau pas puasa, wudu pas puasa itu kumur-kumurnya dikurangi, diringankan, istinsaknya diringankan karena takut kebablasan. Boleh kumur, boleh istinsak ning sithik wae. Ojo oke. Sunnah yang berikutnya adalah masing-masing anggota wudu dibasuh 3 kali. Ngopo 3 kali? Ya ben resik tenanan. Pisan mawon pun sah memang iya, tapi semakin banyak kita basuh, semakin banyak dosa sing berguguran. Kemudian sunnah lagi mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kenapa? Karena anggota tubuh kanan itu lebih dicintai oleh Allah. Ada ya sunnah-sunnah yang lain. Sunnah-sunnah yang lain adalah mengawali dengan basmalah dan diakhiri dengan berdoa. Bapak dan Ibu, ini rangkaian saat derengi mikir sholat. Ojo langsung mikir sholat. Justru sholatnya ora diawali dengan wudu yang bener. Sholatnya boten sah. Wallahu taala alam bisawab. Cekap nggih. Niki dilanjutke dugi benjing subuh. Kiat napa mboten? Jenengan kiat kula sing mboten kiat. Hadanallahu ya kumajmain menika ngemut-emutaken kemawon monggo dipun jagi wudunipun, dipun jagi ibadahipun, dipun maknai nggih Bapak Ibu nggih. Bar menika nek wudu dinikmati iki lho dosane go. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Hadanallahu ya kumajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.